Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Hutan berapa lama? 4 jam. Wow, asik, kita bisa ketemu dinosaurus. Sebentar, kalian dengar suara? Iya, Suara apaan? suara harimau. Shalom Betani Kids, tema minggu ini adalah One Way. Kita akan belajar bersama Kanila. Kita juga akan menyaksikan petualangan 6 sahabat. Selamat beribadah ya. Terus semangat, happy Sunday and God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, biarlah dengan hati yang bersuka, dengan hati yang bersyukur kita mau menyembah Tuhan. Sama-sama kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan. Di sepanjang malam yang sudah lewat, kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan, dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, di kesempatan saat ini kami mau datang di hadapan-Mu. Dari tempat kami masing-masing ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami mau naikkan mazmur yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang sembah Tuhan pagi hari ini. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat
jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus, sukacitaku, Yesus, sukacitaku, Yesus, kekuatanku, Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan.
Engkau dapati setiap hati kami. Kami yang benar-benar mau sungguh rindu menyembah Engkau ya Tuhan. Dan biarlah hati kami tetap terus bersuka cita hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun keadaan kami hari ini, kami percaya ketika kami menyembah Engkau, ketika kami meninggikan nama-Mu, maka sukacita itu menjadi bagian hidup kami. Kami mau tetap terus bersyukur akan setiap kebaikan dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Mari kekasih Tuhan, lebih lagi kita mau sembah. Kesempatan yang indah saat ini ya Tuhan. Dari tempat kami masing-masing kami mau datang di hadapan-Mu, menyembah Engkau. Berkaryalah Roh Kudus bagi setiap masing-masing kami. Jamah setiap hati kami, penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Buat jamahan kuat kuasa-Mu bagi kami. Kami percaya sukacita itu tetap terus ada bagi setiap kami. Izinkan Roh Kudus untuk tetap terus menjamah hidup-Mu, mengubah setiap hidup-Mu menjadi hidup yang baru. Dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, dia jamah segenap hidupku. Dan beri damai di hatiku.
ya Bapa, terima kasih untuk segala damai dan sukacita yang boleh tetap terus menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kami mau tetap terus menari bagimu, bernyanyi bagimu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya. kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Mari saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau Tuhan yang tetap terus menjadi sukacita bagi setiap kami.
Dan kami bersyukur dalam keadaan apapun, dalam suka maupun duka, Engkau tetap terus beserta setiap kami. Bahkan Engkau Tuhan yang tetap terus menjadi penolong yang ajaib bagi setiap kami. Dan saat ini ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia.
yang setia. Sampai detik ini Kau telah pelihara kami. Begitu indahnya. Sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, urapi setiap telinga kami. Urapi Tuhan, supaya kami tidak salah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu benar-benar masuk dalam telinga kami, masuk dalam hati kami. Kami simpan, kami renungkan, kami lakukan dalam kehidupan ini. Sia-sia pengirian dan pelayanan kami, kalau kami tidak menjadi pelaku firman-Mu. Topang kami Roh Kudus. Kami tidak putus asa, karena kami punya Roh Kudus yang selalu memampukan kami. Urapi akan hamba-Mu, berikan hamba peka akan suara-Mu, supaya yang disampaikan bukan dari pikiran dan hati hamba-Mu. Bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Bagari hamba-Mu dengan pagar api-Mu Tuhan. Supaya pada saat hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, tidak ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang dapat mengganggunya. Hanya firman-Mu saja yang Kau taruhkan, kata-kata-Mu yang Kau taruhkan pada mulut, pikiran serta hati hamba-Mu. Kami siap menikmati kebenaran firman-Mu yang membuat jemaat-Mu yang mendengar dimanapun mereka berada, makin hari makin dewasa dalam Engkau. Dalam nama Yesus, kami siap menikmati kebenaran firman Tuhan. Yang siap menikmati kebenaran firman Tuhan, katakan bersama saya, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar saudaraku? Sehat-sehat semua? Sekalipun saudara saat ini ada di rumah, ya, dimanapun kita berada, tapi kita percaya Yesus tetap menaungi kita. Agar api Tuhan senantiasa mengelilingi kita, asalkan kita mau menjaga dengan protokol kesehatan, ya, saudaraku. Firman Tuhan itu ada sambungan dari minggu-minggu yang lampau, saudaraku. Nah, di dalam kita maju, terus maju. Tuhan inginkan kita tetap di dalam, tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi artinya selalu di dalam pimpinan Tuhan. Mari saya ajak saudara membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21 hingga yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi terus maju, terus berjalan. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, ayat ini mengisahkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai bangsa Israel. Umat Israel, umat pilihan Tuhan. Saudara, berarti di dalam mereka maju menuju tanah perjanjian. Tanah Kanaan. Ya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saudara, demikian kita. Kalau tema saya beberapa minggu yang lampau mengenai terus maju. Berarti di dalam kita melangkah maju tetap selalu dalam pimpinan Tuhan. Seperti orang Israel pada waktu dia keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Selalu dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memimpin umat Israel dengan tiang awan pada waktu siang hari. Saudaraku, bukan saja menuntun tapi menaungi mereka. Supaya mereka tidak kepanasan di dalam padang pasir yang begitu luar biasa. Tuhan senantiasa memelihara. Dan tiang api pada waktu malam. Supaya mereka tidak kesasar. Ya. Dikatakan di dalam ayat ke-13. Ya, untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Siapa? Jadi kalau Tuhan memerintah mereka berjalan. Ya, kalau berhenti. Berarti kalau pagi hari tiang awan itu berhenti. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan ingin umat Israel berhenti saja untuk istirahat.
Kadang-kadang Tuhan izinkan mereka berjalan terus. Baik siang malam terus berjalan. Dengan pimpinan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Nah, saudaraku, demikian kita sebagai anak Tuhan. Jangan berhenti. Jangan stuck. Ya, Tuhan tidak mau kita mundur. Ya, saudaraku, tapi Tuhan terus ingin kita maju. Nah, kita akan melihat apa yang harus kita lakukan supaya kita senantiasa maju dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Ada 4 hal. Ya. Yang pertama kita akan melihat senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan menggerutu. Ya. Mengucapkan syukur dalam segala. Itulah yang Tuhan kehendaki ya, di dalam Yesus Kristus. Kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur dalam hal. Di dalam semua persoalan. Di dalam kita melangkah. Tuhan tidak berjanji bahwa langit selalu biru. Jalan kita selalu lurus. Tidak. Tapi Tuhan berjanji menyertai saya dan saudara. Seperti dalam kitab. Ya. Matius 24 ayat 20. Tuhan menyertai kita. Ya. Sampai akhir zaman. Nah, saudaraku, hal ini memang tidak mudah. Mengucap syukur tuh ya bisa diucapkan tetapi dilakukan sangat sukar. Tapi kita mau belajar. Belajar dari hal yang kecil. Ya, belajar yang kecil kita mengucap syukur. Ya, terus Tuhan bawa kita menghadapi persoalan yang besar. Kita tetap mengucap syukur. Nah, akhirnya kita dapat mengucap syukur di dalam segala hal. Saudaraku, kalau kita melihat Tuhan itu marah kepada orang Israel. Ya. Kenapa Tuhan kok sampai marah? Ya, bahkan Tuhan sampai bersumpah. Kita lihat di dalam ayatnya Ulangan pasal 1 ayat ke-34 hingga yang ke-35. Dikatakan ketika Tuhan mendengar gerutumu itu ia menjadi murka dan bersumpah. 35. Tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yaitu Kanaan. Yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikan kepada nenek moyangmu. Saudaraku, pada waktu Tuhan memimpin orang Israel. Ya, orang Israel dalam tekanan bangsa Mesir. Di dalam perbudakan yang begitu susah. Begitu berat. Dia menjerit. Akhirnya Tuhan dengar. Melalui Musa. Tuhan bawa orang Israel keluar. Ya, itu pun masih dipertahankan oleh Firaun. Sehingga Tuhan mengadakan 10 tulah. Untuk mengeluarkan orang Israel. Tulah yang ke-10 anak sulung. Ya, dari istana sampai ke hewan. Semua dibunuh oleh Tuhan. Baru Firaun melepaskan orang Israel keluar. Ya, saudara, orang Israel keluar, tetapi apakah orang Israel mengerti mengucap syukur? Ya, orang Israel sudah menjerit ya untuk supaya keluar dari tekanan orang Mesir. Sudah keluar di dalam perjalanan di padang gurun. Mereka tidak pernah mengucap syukur. Mereka mengomel, ya, minta air, diberi air sama Tuhan. Minta makan, diberi mana. Minta daging, diberi puyuh-puyuh. Tetapi masih tidak pernah mengucap syukur. Akhirnya Tuhan sangat marah. Seperti dalam Ulangan pasal 1 ayat 34 dikatakan. Ya, Tuhan marah dan apa? Bersumpah. Ya, apa yang Tuhan katakan? Semua bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Semuanya tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Hanya mereka yang lahir di dalam perjalanan. Itulah yang diizinkan masuk. Termasuk Musa. Tidak boleh masuk. Kenapa Musa tidak boleh masuk? Karena Musa terlalu emosi. Marah. Sehingga batu gunung dipukul dengan emosi. Itu Tuhan tidak mau. Ya, saudaraku, Tuhan ajarkan kepada kita jangan sampai kita nih seperti umat Israel. Ya, mengucap syukur. Memang saya berkata mengucap syukur itu tidak mudah. Ya,
tidak segampang membalik tangan. Ya, saya pernah ngalami tahun 97. Ya, pada waktu itu saya ada di Madiun bersama istri. Anak saya yang paling kecil bersama kakaknya Yeri dan Michael ya, pergi menuju ke gereja, ditabrak oleh taksi, patah kakinya. Pada saat itu istri saya berkata, ayo pulang. Ya, serahkan pada hamba Tuhan. Saya bilang tidak. Saya akan berdoa. Pada waktu saya berdoa, Tuhan berkata, saya bertanya, Tuhan, ya apa salah saya? Saya tidak berkata, Tuhan kenapa terjadi begini? Padahal aku di Madiun, saya tidak pernah begitu. Saya selalu belajar setiap masalah yang saya hadapi. Saya selalu berdoa, Tuhan apa salah saya? Dan pada saat berdoa, Tuhan berkata, wah, kau dapat khotbah mengucapkan syukur. Sekarang dapatkah engkau mengucapkan syukur? Nah, hal itu saya harus praktek. Jadi orang menyampaikan khotbah itu ya pedang bermata dua. Bukan untuk saya mendengar, untuk saya, untuk pembicara, untuk yang menyampaikan. Itu yang terjadi, yang saya alami. Oh, kalau gitu saya harus mengucap syukur. Saya belajar. Akhirnya saya beritahu pada saya, enggak, saya tidak akan pulang. Ya, saya selesaikan tugas saya sampai sore baru saya pulang. Ya, apakah Tuhan biarkan? Tidak. Tapi Tuhan tolong. Tuhan sediakan dana. Ya, saya pulang tidak mbak apa-apa. Tapi Tuhan berkati saya dengan luar biasa. Rekan-rekan saya, ya pelayan-pelayan Tuhan, banyak rekan-rekan yang ada di Surabaya, di Betani Manyar. Mereka dengar, bahwa saya mengalami musibah. Saya diberkati luar biasa. Sehingga itu bisa sampai lepas pen, bahkan itu lebih. Itu luar biasa Tuhan. Dan Tuhan pakai tangan dokter. Ya, saya lupa kalau tidak salah Dokter Joko waktu itu. Ya, padahal itu mendadak di IGD langsung. Ternyata kebetulan Dokter Joko yang langsung diambil alih operasi itu Joko. Luar biasa. Berjalan lancar dan operasinya cukup baik. Bukan itu saja. Kita bukan saja mengucap syukur, tapi yang kedua, kita harus berani menghadapi kenyataan. Ya, kita melihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua tidak lain, kita harus berani menghadapi kenyataan. Ya, saudaraku, apa artinya? Orang harus berani menghadapi kenyataan hidup ini. Tidak selalu mengingat-ingat masa yang lampau, menoleh ke belakang. Tapi pandangan kita harus ke depan. Seringkali melihat kaca spion. Saya bayangkan kalau kita mengendari mobil, selalu tidak pernah, jarang melihat ke depan, tapi melihat kaca spion. Akhirnya apa terjadi? Kecelakaan. Baik itu mengendari mobil atau mengendari sepeda motor. Tuhan tidak ingin kita selalu melihat ke belakang, kaca spion. Memang sekali waktu kita harus menoleh ke belakang dengan tujuan apa? Supaya kita ingat. Kita tahu siapa kita dulu. Kalau kita berada saat ini, kalau kita diberkati saat ini, kalau kita dipakai oleh Tuhan saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Seringkali kita tidak bisa mengucapkan, menuntut terus Tuhan, menuntut. Ya, kalau untuk mengikuti manusia tidak ada habis-habisnya. Ya, menuntut terus. Yesaya 43 ayat 18 hingga 19 berkata apa? Kita melihat Yesaya, ya, firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku membuat jalan di padang gurun. Hal yang tidak mungkin. Dan sungai-sungai di padang belantara. Satu yang impossible. Ini yang pernah saya alami. Ya, tidak mungkin. Pada waktu saya masuk ke Madiun, tidak punya apa-apa. Tidak mungkin saya bisa membangun gedung sekian besarnya. Tidak mungkin. Ya, tapi justru mustahil bagi manusia. Itu tidak mustahil bagi Tuhan. Amin. Sebab itu mari kita belajar. Kita belajar berani menghadapinya. Jangan lari dari kenyataan hidup. Ya. Orang yang selalu tidak berani menghadapi kenyataan itu orang yang picik. Ya. Dunia ini banyak tantangan, banyak masalah, banyak persoalan. Itu sebabnya pernah saya sampaikan pada saudara. Ya,
seorang bayi lahir, ya tidak ada bayi lahir itu nangis, tertawa, pasti nangis. Terus alami nangis selama hidupnya ya. Besar sekolah nangis, minta minum susu nangis, peol ya, buang air kecil nangis terus ya. Besar sekolah nangis, pacaran, dan terakhir sampai masuk rumah tangga nangis. Ohnya anak pun nangis ya. Saya percaya di antara ibu-ibu banyak waktu melahirkan nangis ya. Mungkin saya berkata, oh enggak nangis, enggak, cuma keluar air mata, sama saja. Tidak nangis pada waktu mereka dipanggil Tuhan. Tidak ada mayat, ya, jenazah. Apalagi orang yang percaya Yesus. Kalau mereka dipanggil Tuhan, tidak ada yang mewek sama. Pasti mesem, tertawa. Itu berarti apa? Wahyu berkata, di surga tidak ada air mata. Sebab itu, kita sebagai anak Tuhan, kalau kita percaya bahwa kita selalu disertai Tuhan. Jangan seperti orang Mesir, orang Israel yang keluar dari Mesir, gerutu terus, ya. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 hingga yang ketiga. Keluaran 16 ayat 2 dan 3, ya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada siapa? Musa dan Harun. Ayat yang ketiga, ayat dikatakan, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Saudaraku, bayangkan saudaraku, Tuhan menyuruh Musa membawa orang Israel ini keluar. Apakah Tuhan mau membunuh? Kalau membunuh tidak usah di padang gurun. Biar aja. Ya, kalau Tuhan membunuh di padang gurun, bagaimana beritanya di seluruh dunia? Oh, Tuhannya orang Israel, Tuhan yang jahat. Tuhan biarkan saja di Mesir. Biar mati dia dibunuh. Kerja roti. Pemikiran orang Israel itu tidak pernah mengucap syukur. Ya, dia mempunyai kenapa? Dia pikirnya selalu perut. Yang dipikirkan perut. Manusia kan banyak dipikirkan perut. Ya, tidak pernah dia pikirkan hari depan apa enggak. Tapi yang dipikirkan perut. Ya. Padahal Tuhan itu memikirkan kita. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 32. Kita lihat. Tuhan kalau kita lihat Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Apa maksudnya ini? Tidak lain Tuhan memikirkan apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pangan, sandang, papan. Ya, saudaraku, Tuhan perhatikan. Tapi Tuhan berkata dalam ayat yang ke-33. Ya, tapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Berarti kita harus benar-benar percaya kepada Yesus. Ya. Harus benar-benar, harus berani menghadapi kenyataan. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Firman Tuhan katakan burung di udara Tuhan piara. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ya. Saudaraku, mari kita belajar. Ya. Saudaraku, seringkali manusia itu hanya memikirkan perut saja. Oh, nanti rohani itu kedua, ketiga aja, keempat, bahkan terakhir saja. Keselamatan itu lebih penting daripada perut. Ya, saudaraku, keselamatan itu lebih penting daripada perut. Coba kalau saudara pernah saya sampaikan kepada saudara bagaimana Bartimius. Ya, di dalam Markus berapa tuh? Ya, mari Markus pasal berapa ya? Nah, saudara bisa melihatlah. Ya. Nah, pada waktu mereka datang kepada Tuhan, gitu. Setelah Tuhan sembuhkan, apa Tuhan berkata kepada dia? Ya, Tuhan berkata kepada dia, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Ya. Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-17, ya, ayatnya Lukas 11 ayat 19. Coba kita lihat. Saya agak lupa sedikit ya. Orang, ya, 17 ayat 19. Ya. Lalu ia berkata kepada orang itu, orang kusta itu, berdirilah, pergi
pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang Tuhan katakan bukan bergerak imanmu menyembuhkan engkau dari kusta. Tuhan berkata pada Bartimeus bukan imanmu menjelekkan matamu, tidak. Tapi imanmu menyelamatkan engkau. Apa maksudnya keduanya? Ini berarti keselamatan itu lebih penting daripada perut. Tapi seringkali fokus kita hanya perut. Ya. Nah, sahabat, mari kita belajar ya, supaya kita tetap maju dan kita percaya. Kita harus berani menghadapi kenyataan. Tidak usah takut. Ya, kalau hidup kita benar, Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan pelihara. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit itu selalu biru. Ya. Nah, jalan selalu tanda. Bukan berarti kita mencari tantangan, enggak. Tapi kita belajar, berani menghadapi kenyataan, tidak lari daripada kenyataan. Ya, hidup ini penuh banyak tantangan. Ya, tidak ada hidup itu jadi lurus terus, tidak ada, pasti. Ya, ada tantangan, ada persoalan. Baik itu anak sekolah dan sebagainya, tantangan kalau anak sekolah terus menghadapi ulangan dan sebagainya. Ya, kalau orang bursa itu menghadapi tantangan bagaimana persaingan ya dalam dagang, banyak hal. Jadi mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan inginkan kita jangan lari daripada kenyataan. Ya. Kita harus berani hadapi kenyataan dan jangan selalu menoleh ke belakang. Seperti bangsa Israel. Tuhan inginkan saya dan saudara di dalam kita maju. Jangan lihat ke belakang. Ya. Jangan ingat-ingat yang ke belakang. Ya. Dikatakan di dalam Yesaya. Aku akan membuat sesuatu yang baru. Ya. Saudara, kalau kita ingat ke belakang saja, kita tidak bisa maju. Saya kalau masuk ke Madiun hanya mengingat yang lalu. Ya, saya tidak percaya bahwa Tuhan pimpin saya. Ya, saya tidak akan bisa membangun. Ini karena Tuhan. Bukan karena saya. Tetapi Tuhan ya, yang berkarya. Yang ketiga, kita akan melihat. Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga. Tetap semangat. Jangan sampai kerajinanmu kendor. Ya. Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 tetap ayat 23. Ya. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh, tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi jangan mau digeser ya, dari pengharapan kepada Injil. Ya. Jadi kita harus tahu, kita harus bertekun dalam iman. Iman itu penting. Saya sering berkata, iman merupakan satu landasan untuk kita berhasil. Untuk kita mencapai satu pengharapan. Ya. Jadi Tuhan inginkan saya dan saudara tetap semangat. Jangan kendor rajinanmu. Jangan gampang motong. Ya. Siksit gampang mau menyerah. Ya. Saudara, kita tidak boleh menyerah dalam keadaan. Ya. Saya belajar saudara. Sejak dari SMP, kata menyerah saya hapus. Kalau mereka bisa, saya harus bisa. Ini. Kalau mereka dipakai Tuhan, saya harus bisa dipakai Tuhan. Ya. Mari kita belajar. Ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Apa dikatakan? Ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh. Jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi kalau kita lakukan semua dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang Israel, mau menuju tanah perjanjian. Ya. Tetapi tidak punya semangat. Ya. Tidak punya sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Ya. Orang Israel ditolong Tuhan, dalam peperang ditolong Tuhan. Tapi seringkali hatinya menoleh ke lain. Tidak ada kesetiaan kepada Tuhan. Menoleh kepada ilah bangsa lain. Asitoret, ya, berhala bangsa lain.
Itu yang diikuti mereka. Itu sebabnya Tuhan marah dengan orang Israel. Mari kita jangan seperti orang-orang Israel menoleh ilah lembaga. Mungkin sudah berkata, oh aku tidak mendua hati. Ya, aku tidak menoleh ke ilah yang lain. Betul. Tapi mari, kalau kita punya semangat betul-betul, saya yakin Tuhan berikan kekuatan pada kita. Ya. Kalau kita tetap setia, orang yang semangat, ya, itu dia mesti setia. Ya. Orang yang setia belum tentu semangat, tapi orang yang semangat, ya, mengiring Tuhan itu kebanyakan setia. Tapi orang setia itu belum tentu semangat. Ya setia datang, tapi semangat melayani, semangat apa? Udah ogah-ogahan. Mari kita belajar. Ya, belajar. Ya. Tuhan ingin kita seperti firman Tuhan katakan dalam Amsal 19 ayat 22. Apa dikatakan? Sifat yang diingini pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada orang yang pembohong. Jadi sifat yang diinginkan adalah kesetiaan. Istri-istri tentu saja tidak mau punya seorang suami yang tidak setia. Ya, memang ada istri-istri, ya, sekalipun suami tidak setia, pokoknya setiap bulan dibelanjani. Ada. Ya, tuh. Karena itu dia menikah karena harta, bukan karena cinta dengan suaminya. Ya, ada. Tetapi kalau betul-betul, suami itu cinta, suami itu pasti setia. Ya, setia. Dan apa yang dikatakan oleh istrinya, dia ingat. Sekalipun tidak ada istrinya, dia tetap tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi orang yang tidak setia itu, apalagi kalau istrinya tidak ada, mumpung istri tidak ada. Mari kita belajar. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 18 ayat 25. Apa dikatakan? Mazmur 18 ayat yang ke-25. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Saudaraku, itu Tuhan. Jadi kalau kita setia, Tuhan itu lebih setia. Ya. Sama aja kita hubungan dengan anak dengan orang tua. Ya. Sebelum anak itu cinta pada orang tua sudah lebih cinta daripada anak. Apalagi kalau anak itu cinta. Ya. Sebelum anak itu setia kepada orang tua itu setia merawat anak itu. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh orang tua. Apalagi kalau anak itu setia. Sungguh-sungguh orang tua lebih memperhatikan. Ya, terlebih Tuhan. Mari kita belajar. Jadi di firman Tuhan katakan Mazmur 18 ayat 25 jelas. Terhadap orang setia, engkau Tuhan berlaku setia. Sudah tidak tahu Tuhan setia itu, tidak usah minta lah. Kebutuhan kita tuh pasti Tuhan berikan. Pasti. Tidak usah minta. Sama aja anak dengan orang tua. Sebelum anak itu berbuat sesuatu, orang tua itu pergi setia. Pada waktu anak sudah besar, dia setia mencintai orang tuanya. Ya. Setia mendukung orang tuanya. Sekalipun dia sudah rumah-rumah sendiri. Ya. Kadang-kadang orang tua itu tidak usah dia memberi. Ini sifat daripada orang tua. Apalagi Tuhan. Memang ada orang tua yang tidak setia. Ada. Itu orang tua normal. Ya, memang ada. Gitu. Saya pernah menyumpahi itu. Kata-kata terhadap anak yang tidak benar. Tahu. Ya biar dia aja. Tapi sebagai anak kita tidak akan membalas. Ya. Mari kita belajar. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius pasal 2:13. Apa dikatakan? Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ini. Bukan gitu. Ya. Jadi sekalipun kita tidak setia. Tetapi Tuhan itu setia. Tetap menyertai bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel itu menyakitkan hati Tuhan. Menyakitkan hati Allah. Israel. Tapi Tuhan tetap setia. Menuntun orang Israel, membela orang Israel. Ya. Sekalipun orang Israel itu dihukum oleh Tuhan. Tuhan memakai bangsa Asyur. Tuhan memakai Babel. Kalau saya membaca dalam sejarah gereja. Untuk apa? Untuk menghukum orang Israel. Ya. Tapi mereka
Tidak sadar. Saudara. Tapi Tuhan tidak mau orang lain. Asyur bangsa Babel. Ya, yang dipakai Tuhan untuk menghukum. Berlebihan. Tuhan tidak mau. Apa yang terjadi? Tuhan marah dengan bangsa Asyur dan Babel. Dihabiskan. Sudah baca secara gereja. Karena apa? Karena kecintaannya dia kepada orang Israel. Karena kesetiaannya dia. Itu saudara. Mari kita belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Mari dalam kisah ini. Kisah umat Israel kita. Ya, jangan kita meniru yang jelek. Kita ambil yang baik. Ya, kita ambil yang baik. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap orang Israel. Ya. Jadi Tuhan inginkan saya dan saudara tetap semangat. Jangan sampai kita kendor, semangat kendor. Kalau kita kendor itu gampang diserang oleh setan. Ya. Seringkali manusia itu begitu. Kena masalah sakit gampang ngambek. Kena masalah sakit gampang ngambek. Gitu. Nah, kalau Tuhan seperti saudara gampang ngambek. Gitu. Wah itu tidak setia. Itu nyakitan hatiku. Tuhan bilang saya tak biarkan. Gimana? Habis manusia itu. Mari kita belajar. Belajar apa yang Tuhan katakan pada kita. Jadi kalau kita mau di dalam naungan Tuhan. Kita harus tetap semangat. Kita tetap rajin dengar suara Tuhan. Kita rajin setia mengiring Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan tidak akan biarkan hidupan kita. Ya, terus bagian yang terakhir, jangan mendua hati. Ya, bagian terakhir, jangan mendua hati. Ya, bagian yang keempat, jangan mendua hati, tetap andalkan Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau kita mendua hati. Orang Israel mendua hati. Coba kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 13 hingga yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan Ashtoreth. Tadi saya sampaikan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok orang Asyur dan Babel. Dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling. Orang Babel itu musuhnya orang Israel. Mereka di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Karena apa? Karena mereka mendua hati. Ya. Menyembah Baal. Itu ilah bangsa lain. Menyembah Ashtoreth adalah ilah bangsa lain. Ya. Mungkin sudah berkata, aku tidak mendua, tidak menyembah berhala. Benar. Tapi saudara mengandalkan kemampuan saudara. Mengandalkan kekuatannya. Itu berarti sudah mendua hati. Saya tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Bukan berarti kita tidak boleh pakai otak kita. Tapi kalau otak kita dikuasai Roh Kudus itu luar biasa. Banyak seringkali saya melihat. Waktu pertama kali membuka usaha. Minta pimpinan Tuhan. Ya, setia dan sebagainya. Kalau sudah berhasil, tahun-tahun berikutnya, adakah mereka setia? Apakah mereka tidak mendua hati? Mulai otaknya jalan. Mulai pengalamannya, kepandiannya yang diutamakan. Nah kalau sudah gagal, baru dia tahu. Ya, kita ini terbatas. Otak kita satu kempel. Otak kita satu kempel. Ya. Mau diandalkan apa? Saya beri kesaksian pada saudara. Satu saat ada seorang di Surabaya. Dia pinter. Servis pendingin. Bukan pendingin di rumah itu. Bukan AC saja. Bukan kulkas saja. Itu pendingin yang kecil. Tapi dia pendingin kapal perang. Kapal perang itu ada tempat pendinginnya. Ruang pendinginnya ada. Karena dia terkenal. Jadi selalu kapal perang itu kalau ada apa-apa tentang pendingin dia dipanggil. Satu saat dia dipanggil. Karena di dalam satu kapal perang ya, ada masalah. Dia dipanggil. Biasanya selesai. Sampai berhari-hari tidak selesai. Tidak ketemu. Sampai dia bingung. Dia bingung. Ini anak Tuhan. Untung dia anak Tuhan. Kalau bukan kan lain.
Ya toh. Kalau bukan pasti dia akan cari orang pintar dan sebagainya. Ya toh. Tapi ini kebetulan anak Tuhan. Ya. Jadi beda. Ya. Jadi istilahnya, nah, lalu satu saat dia pulang ke rumah. Dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, minta ampun. Tuhan ampun saya. Kalau selalu saya pakai kepandaian saya, tidak berdoa, tidak mengandalkan Kau. Dia minta ampun. Ya, dia minta ampun sungguh-sungguh. Tuhan, ini gimana? Yang aku servis kapal perang ini gimana Tuhan? Kok tidak ketemu masalahnya? Ya, karena dia menyelesaikan dengan Tuhan. Dia minta ampun dengan Tuhan. Dia datang merendahkan diri pada Tuhan. Tuhan berkata, kembali ke kapal perang. Nanti akan aku tunjukkan. Dia balik ke kapal perang. Ke sana. Diam-diam minta tahu dia dapat hikmat kesempatan. Coba kabelnya anukan saya. Ternyata hanya satu kabel sama. Kesalahan masang satu kabel saja. Berjalan. Waduh, dia sampai nangis aku. Ampuni saya Tuhan. Gitu. Tuhan itu lebih pintar daripada kita. Kadang-kadang kita ini kemintar dengan Tuhan. Wah aku pintar main keyboard, aku pintar main drum, bass, wah aku pintar nyanyi. Jangan. Saya singkat berkata kepada WL apa. Kalau ambil nyanyian itu jangan menyenangkan manusia. Jangan menyenangkan jemaat. Tapi senangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan senang, dia hadir. Kalau hati jemaat senang, oh bagus ya. Bagus, WL-nya bagus, nyanyian bagus, musik bagus. Tapi hati Tuhan tidak senang. Tuhan ingin kita menyenangkan hati Tuhan. Jago. WL, singer, pemain musik ini Bani Asaf. Memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bukan untuk show, bukan pujian penyembahan pada Tuhan. Kalau pujian penyembahan itu begitu indah di hadapan Tuhan, Tuhan akan hadir. Kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Amin. Mari kita belajar. Belajar. Sebab itu jangan andalkan kekuatannya. Jangan andalkan pengalamannya, kepandaiannya. Ya. Berarti jangan mendua hati. Ya. Tapi kita tetap teguh pada Tuhan. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh tidak usah takut. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Saya sudah alami. Saya sudah pernah alami. Dalam waktu membangun. Beberapa puluh tahun yang lampau. Waktu membangun. Saya tahu apa yang terjadi. 10 keluarga keluar. Sempat goyang. Dan berkata. Tenang anakku. Bukan kamu yang membangun. Aku yang membangun. Saya kuat. Tuhan berkata. Jangan minta kepada jemaat. Tapi minta kepada aku. Tuhan berkata. Minta kepada aku. Karena aku yang memberkati dia. Aku yang menggerakkan dia. Mari kita belajar. Bahkan Tuhan berikan penjelasan pada saya. Ya. Misalkan. Saya berada pada si A. Konglomerat. Tahu-tahu konglomerat itu memberikan untuk pembangunan 1 miliar. Tuhan berkata pada siapa? Aku tidak memberkati konglomerat itu. Loh Tuhan, ini kan sudah engkau. Dia memberkati untuk gereja kan bukan untuk saya. Benar, aku tahu. Tetapi aku tidak memberkati dia. Kenapa? Karena dia memberkati gereja karena kamu yang minta. Minta sampai 5 kali, 10 kali baru dia kasih. Itu sebabnya. Dengan pelajaran itu, saya tidak pernah minta apapun juga. Ya, keadaan gereja pun, tapi kita harus tahu. Kita harus manajemen yang baik. Mari kita belajar. Ya, saya selalu minta pada Tuhan. Kalau ada apa-apa Tuhan, betul Tuhan. Wane, dahsyat Tuhan. Ya baru-baru ini foto mixer 178 juta. Saya sudah bingung, waduh ini COVID sekali gimana. Tapi saya berdoa, tenang. Aku yang atur. Oh luar biasa. Sekalipun saya termen. Ya, termen. Ya, akhirnya, ya minggu depan selesai. Hanya kurang 38 juta. Tapi jangan ditumbuh lagi. Ya, ini seperti Erik tumbuh lagi, tidak usah. Ya, nanti sabar dulu. Ya, step by step gitu ya. Ya nanti 2-3 bulan lagi, ya, ayo.
berikan keyboard. Ya. Maka saya bilang, lo ini masih bisa dipakai lagi. Karena apa? Ayo pimpinan ya musik, pimpinan apa harus banyak berdoa. Pemain keyboard harus banyak berdoa. 3 orang, 1, 2, 3. Sama lagi nanti main keyboard. Banyak berdoa. Saya yakin. Ya. Sementara ini masih dipakai. Sementara disiapkan. Seperti mixer tuh. Mixer tuh begitu sudah. Saya dapat berita dari Yonatan. Ya. Om, ini ngeri loh. Siap, di setel, nyala. Kadang-kadang nggak nyala, layar nggak ada. Berarti dulu, setel lagi, nyala, puji Tuhan, jalan. Satu saat, des. Udah, bubar. Waktu ibadah des, sudah, hilang. Ini urgent betul. Akhirnya, oke, berapa? Ya, saya ditawari 200 juta sama 400 juta. Hah? 200 juta itu berapa? 60 kalau ada channel. Kok di bawahnya channelnya? Di bawahnya itu berapa? 40 berapa tuh? Itu 178. Ya saya milih itu aja lah. Itu yang paling bagus tuh. Ya, cakep lah. Itu bagus sekali. Tuh. Kita ngerti. Kita harus berpada dengan apa yang ada. Saya berkata semuanya. Sabar. Sayang sedang manajemen. Ya, tuh. Pasti tak berikan. Kalau saya bilang kata beliau tak berikan. Tapi nanti tunggu. Ya biasa atau ya. Anak tuh kalau minta kan maksa. Ya. Biasa ya toh. Nih bapak marah dikira kok bapak kok ngamuk ya. Ya toh. Nah, saya tidak marah, cuma saya bilang sabar. Ya, kenapa? Biar doa dulu. Kok saya doa ngotot. Dilihat doa ya dikasih itu. Udah. Ini juga apa earphone ini. Satu orang 10 juta, sekitar 10 juta. 60 juta. Ayo. Oh minta itu lagi. Ya, tanya ke Erik ini. Tapi saya jengkel, kamu aja tak jual ya. Ya karena jengkel aku. Ya saya minta tahu kamu aja tak jual, nanti duit tak berikan. Saya mari kita belajar ya. Saya enggak marah dalam hari ini. Nanti pasti tak berikan. Sebab itu doa. Tuhan inginkan saya dan saudara percaya, mengandalkan Tuhan. Kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 5 hingga 6. Yeremia 17 ayat 5 hingga 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri. Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 6. Ia akan seperti semak bulus di padang gurun, di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ini jadi jangan andalkan manusia. Jangan andalkan kekuatannya sendiri. Jangan andalkan kemampuan kita sendiri. Tidak, kita andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 7 hingga 8. Kita melihat. Yeremia 17. Berkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah ini saudara. Ya. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Sebab itu saudara. Dimanapun saudara berada. Ya. Saudara mendengar di rumah. Atau dimanapun. Belajar. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan mendua hati. Tapi kita andalkan Tuhan. Kita belajar. Memang waktu kita bukan waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu tepat. Ya. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Ya. Kalau kata Tuhan belum ini butuh kebutuhan sekunder. Ya sabar. Sabar. Ya, ya. Tuhan kan tahu semuanya. Tahu. Bukan Tuhan tidak tahu. Sama aja anak tuh. Minta ini dulu Tonyo, ini sing dulu, ini yang penting. Enggak mau gini-gini loh. Kamu di sekolah sepenting ini. Ini uang sekolahmu, ini uang kuliahmu, ini yang penting. Kamu nanti ini dulu. Enggak mah, tukarkan HP mah. Sebagus loh, iya tak tukarkan nanti. Berot, kamu, terus tak mau kuliah. Ya. Saya sebagai orang tua gimana? Kalau saya tak kuliah no, sisa. Tak kasih HP, udah tak usah kuliah. Jadi enggak ngotot itu. Sabar. Ya.
Memang sabar menanti waktu Tuhan itu angel, tidak gampang. Ya, tidak gampang saudara. Kita belajar. Saya pun dilatih Tuhan dengan luar biasa. Ya, sampai detik ini, sekalipun masa COVID, Tuhan tetap piara kita. Tuhan tetap piara para full timer. Ya, tetap. Ayo. Gereja-gereja yang gede itu potong separuh. Benar. Di PHK. Di rumah kan di PHK. Saya tidak ada. Ya, saudaraku. Sebab itu, saudara apa? Doakan. Saya yakin Tuhan pasti tolong kita. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Yakub pasal 1 ayat 8. Ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau sudah mendua hati tidak akan tenang. Dia akan tenang. Ya. Jadi sebab kita belajar. Jangan mendua hati. Jangan hatinya bercabang. Ya. Sebab itu Tuhan paling benci orang poligami. Poligami itu apa? Satu istri. Ya mendua hati. Bisa tenang? Tidak bisa. Apalagi kalau satu istri yang nutup belanja, seperti belanja. Akhirnya pecah kepalanya. Mari kita belajar. Belajar. Jangan mendua hati. Sekali Yesus tetap selama-lamanya Yesus. Amin. Mari kita belajar. Kita sebagai orang percaya, Yesus jangan mendua hati. Kalau kita mau selalu dipimpin Tuhan dan melalui Roh Kudusnya. Perlu kita pikirkan yang baik-baik. Ya. Tapi jangan andalkan kepandaian kita. Mari kita andalkan Tuhan. Kalau otak kita, logika kita dipimpin Roh Kudus itu luar biasa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya kami tetap di dalam pimpinan daripada Engkau. Dalam perlindungan daripada Engkau. Ajar kami senantiasa mengucap syukur. Mungkin ada di antara mereka yang sudah mendengar firman-Mu. Sedang menghadapi masalah persoalan. Pergumulan hidup. Tapi mereka belajar. Mereka tidak melihat besarnya masalah. Tapi mereka melihat besarnya Engkau dalam diam kami. Kalau Engkau dalam kami lebih besar dari persoalan kami. Maka hidup kami tidak akan bingung. Hidup kami tenang. Ajar kami berani menghadapi kenyataan. Kami tidak lari keluar daripada kenyataan. Kami hadapi bersama dengan Engkau. Bersama dengan Engkau. Kami lakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Orang mata karamas. Kami juga tetap semangat. Semangat. Kami tetap setia. Semangat mengiring Engkau. Baik di dalam doa. Di dalam bersekutu dengan Engkau. Kami tetap beribadah. Dan kami tidak mendua hati. Kami hanya berharap kepada Engkau. Karena kami tahu orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Kalau sebentar jemaat-Mu akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan Tuhan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya pada saat kami angkat roti dan angkat anggur. Kami tahu Tuhan bahwa tubuh dan darah-Mu Engkau sudah berikan untuk kami. Kami percaya kalau Engkau sudah mati untuk kami, masakan Engkau biarkan kami terpuruk. Terima kasih Bapa. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu hanya di dalam nama Yesus yang siap bersekutu dengan tubuh darah Tuhan. Katakan bersama saya. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah
Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Mari kita angkat Tuhan dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala kita. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Oh, haleluya. Kita ramase, ya ramase, ya ramase. Haleluya, haleluya, Engkau baik. Dengar bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah dulu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecahkan. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringat akan aku. Ora mataka ramasi. Bukankah roti yang sudah kita angkat dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi air anggur. Dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi daripada. Haleluya. 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 Kina ramase. Ya ramase. Kina ramase. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang sudah kita angkat dan di dalamnya berisi air anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara. Mari kita sembah Dia. Sembah Dia. Sembah. Berikan penyembahan yang indah.
kuasa Baba. Kuasa. Oh Rapatakara Baba. Shikalalalala Baba. Shialabalala. Shikara Baba Baba. Oh Rapatakara Baba. Jesus. Shiara Baba Baba. Shialalalala. Oh Rapatakara. Shikara Baba. Shikara Baba Baba. Shikara Baba Baba. Oh Rapatakara Baba. Shiara Baba. Shiara Baba. Shiara Baba. Shiara Baba. Pada saat kau menyembah di dalam bahasa Roh Kudus bekerja. Roh Kudus turut campur tangan untuk menolong kau menyelesaikan masalahmu. Percayalah. Ikuti kata-kata saya. Kalau engkau mau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan pada jiwamu. Tunjuk dirimu. Hai jiwaku. Percayalah. Roh Kudus yang ada di dalam kau. Sanggup menopang kau. Memampukan kau. Senantiasa berani menghadapi tantangan hidup ini. Senantiasa bersyukur. Tidak mendua hati. Tetap semangat. Mengiring Tuhan. Tidak kendor. Kami percaya Roh Kudus. Engkau pasti tolong kami. Engkau sanggup menyelesaikan persoalan kami. Yang percaya Roh Kudus dapat menolong saudara. Sehingga saudara tetap di dalam naungan daripada Tuhan. Pimpinan Tuhan. Katakan bersama saya. Amin. Yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk kita sekalian, biarlah kita tetap terus menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, dan Tuhan Yesus tetap terus menyertai setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akhiri ibadah kita saat ini yang sudah diberkati, dan tetap terus mau mengucap syukur, berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan.
kemuliaan buat Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mohon berkat daripada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, saat ini Aba datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh mendengar kebenaran firman-Mu dan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau tahu pergumulan dari jemaat-Mu, sekalipun secara streaming ini, online ini. Tapi kami percaya, sekalipun mereka ada di rumah saat ini, dan mereka tetap percaya, mereka tetap berdoa, tetap semangat. Berdoa, semangat mengiring Engkau, dan percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Mari saudara, buka kedua tangan saudara. Bapa dalam surga, kuduskan tangan hamba-Mu. Kuduskan hamba-Mu. Saat ini hamba angkat tangan ke hadapan hadirat-Mu untuk menerima berkat daripada Engkau dan untuk memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengar dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka semuanya. Hamba percaya Tuhan, Engkau tidak akan biarkan mereka. Hamba terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas. Kami percaya saat yang mau bertindak. Di dalam nama Yesus Kristus, saudaraku kekasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai, memberkati, memelihara saudara. Bahkan menjadikan kau bukan ekor tapi kepala. Tidak turun tapi naik. Apa yang kau kerjakan pasti diberkati. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Asalkan kau lebih hari lebih menyintai Tuhan. Lebih belajar peka akan tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah anak cucumu. Baik yang sekolah maupun sudah bekerja. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah profesimu. Diberkati pada waktu engkau masuk dan keluar. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Asalkan kau menyintai Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan. Belajar pekakan tuntunan kudus. Hidup dalam kekudusan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya dan berkati Tuhan. Katakan bersama saya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Selamat Yesus memberkati. siang, Tuhan memberkati saudara.